Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Selamat beribadah di Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia secara online. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengagungkan Tuhan Tritunggal dengan pujian hormat bagi Bapa Sorga. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus setia. Di dalam pergumulan dan susah kita, Dia menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya yang menghibur dan membimbing kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia.
Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Umat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada manusia yang sempurna, kita semua orang berdosa. Olehnya itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu. Dan dengan segala kerendahan hati kita, mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang lagi di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas kasih cinta-Mu. Engkau izinkan kami hidup dan hari ini kami bisa beribadah kepada-Mu. Ibadah yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan hadir untuk melawat, mengingatkan dan memberkati kami di sepanjang ibadah ini. Dan olehnya itu saat ini juga ya Tuhan, sebelum jauh melangkah di dalam memuji menyembah Engkau, kami datang di hadapan-Mu, menghampiri Dikau dan memohon belas kasihan pengampunan daripada-Mu atas setiap kejahatan dan dosa, kebobrokan, kenajisan, pemberontakan kami, ketidaksetiaan kami. Kami mohon ampuni kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai untuk melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh sebab kami mohon ya Bapa, ampuni kami masing-masing yang hari ini dengan jujur tulus di hadapan Tuhan untuk mengakui semua kebobrokan kami, kejahatan kami di hadapan. Karena kami bisa saja berbohong, berdusta, menipu semua orang. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa menipu Engkau ya Bapa. Karena Engkau pencipta kami dan kami hanya ciptaan. Kami terbatas dan Engkau tidak terbatas. Oleh Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Hadir, Engkau Maha Kuasa. Sehingga kami percaya kami tidak mungkin bersembunyi di hadapan Tuhan. Kami sadar kami manusia lemah. Kami manusia yang cacat celah. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami masing-masing pribadi pada hari ini. Dan jangan biarkan kami terus larut dalam intimidasi iblis, bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Karena kami percaya Tuhan Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, ampuni kami, kasihani kami. Dari dosa yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kepada orang tua kami, pimpinan bawahan kami. Siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami dan kami telah menyakiti mereka. Terlebih menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami. Yang kami panjatkan, yang kami alaskan. Hanya dalam Kristus Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, pemoga bagiku. Senang jiwa dan pengharapan tak kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, pemoga bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 124 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus,
dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Yesuslah segala-galanya bagi hidup kita. Dialah sandaran, penghibur, dan sobat kita. Mari kita puji Dia. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya aku berserah, sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Hidup kekal karena kenal sobatku. Hidup kekal karena kenal sobatku. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai dengan 5. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti, di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian.
Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memohon Roh Kudus agar membukakan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan membukakan akal pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, khotbah pada hari ini saya akan beri tema yaitu menjadi murid untuk berbuah. Saya mengambil satu bagian dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul tadi yang sudah dibacakan oleh petugas, dan ini merupakan sebuah autobiografi dari Rasul Paulus. Saya akan memulai dengan sebuah cerita, yaitu pada suatu hari, kira-kira di tahun 7 sebelum Masehi, ada sebuah peperangan yang sangat dahsyat, yaitu antara pemberontak Israel yang ingin memerdekakan dari penjajahan Romawi. Pemberontak ini adalah pemberontak kecil-kecilan di daerah Galilea dan melawan tentara-tentara Roma yang gagah perkasa. Tak ubahnya gajah melawan pelanduk yang mana pelanduk sangat lemah dilawan oleh gajah. Itulah satu gambaran bagi perjuangan dari kelompok pemberontak kecil-kecilan ini melawan tentara Romawi. Tentara Romawi memiliki senjata yang sangat lengkap dengan postur tubuh yang besar-besar dan terlatih di dalam medan peperangan. Sedangkan pemberontak kecil-kecilan ini dengan postur yang kecil-kecil, kurang gizi, bisa dikatakan demikian, dan tidak terlatih dalam perang, serta dengan peralatan yang apa adanya. Sehingga dilibaslah kelompok kecil-kecilan ini, pemberontak kecil-kecilan ini, dan mereka semua, pasukan-pasukan pemberontak ini dibawa oleh tentara Romawi pergi ke Yunani untuk dijadikan budak, atau lebih tepatnya diperjualbelikan sebagai budak. Di antara orang-orang yang ditangkap ini, ada seseorang, namanya tidak diketahui, tapi yang pasti ini adalah calon dari papanya Paulus. Ya. Dia dibawa ke Yunani, kemudian dibeli oleh seorang kaya dari Tarsus sebagai budak dia. Tapi nampaknya tuan dari bapaknya Paulus ini adalah tuan yang baik. Suatu hari dia menjodohkan budaknya ini dengan budak perempuan dari si tuan ini. Dijodohkan, sama-sama orang Yahudi.
dinikahkan dan sebagai kado bagi kedua orang yang menikah ini, yaitu pembebasan dari budak. Mereka semua berdua, papanya Paulus dan mamanya Paulus, diberi status sebagai orang merdeka. Sehingga mereka bebas, dan biasanya kalau orang dibebaskan dari perbudakan, maka mereka akan mendapatkan sekaligus, yaitu sebagai warga negara Romawi. Dan Paulus kemudian di tahun yang ke-6 sebelum Masehi, Paulus lahir 1 tahun setelah itu. Setelah dikandung 9 bulan 10 hari. Ya, biasanya kan begitu ya, 9 bulan 10 hari. Dan Paulus dilahirkan dalam keluarga yang dulunya budak, tetapi sudah dibebaskan dan menjadi warga negara Romawi, sehingga Paulus lahir sebagai warga negara Romawi. Sebagai warga negara Romawi, tentunya dia memiliki 2 nama. Nama Romawi sekaligus nama kecil. Sebagaimana dia adalah orang Yahudi. Sebagai orang Yahudi, tentunya dia memiliki nama Yahudi. Nama Yahudinya adalah Saul, seperti nama raja pertama Israel, yaitu Saul, yang kemudian diteruskan oleh Daud. Saul itu adalah nama kecilnya. Tetapi sebagai warga negara Romawi, dia memiliki nama Romawi. Nama Romawinya adalah Paul atau Paulus, atau diyunanikan Paulos. Jadi sebenarnya sejak kecil dia sudah punya 2 nama ini. Seringkali ya anak-anak sekolah minggu atau seringkali pengkhotbah-pengkhotbah menceritakan bahwa perubahan ini adalah sebuah perubahan nama, yaitu nama Saulus adalah sebelum bertobat, sedangkan nama Paulus adalah nama setelah bertobat. Tetapi kenyataannya coba ditelusuri di Kisah Para Rasul. Setelah bertobat pun nama dia tetap namanya Saulus, gitu ya. Mengapa? Ya karena namanya memang Saulus, Saul gitu ya. Nanti perubahannya coba dilihat itu ya ini sebelum perubahan ya, ketika Saulus bersama Barnabas ya, bersama dengan Barnabas menginjil ke daerah Siprus dan juga daerah provinsi Galatia dan sekitarnya, itu dia masih bernama Saulus. Tapi kemudian tiba-tiba saja berubah menjadi Paulus. Saulus yang disebut Paulus. Nanti terus setelah itu sampai akhir namanya Paulus. Jadi perubahan itu bukan perubahan mengenai status pertobatan, melainkan ya perubahan dari si penulis Injil, bukan Injil ya, Kisah Para Rasul itu, yaitu Lukas. Jadi sebenarnya Paulus itu adalah namanya sudah Paulus dari lahir dan juga Saulus, dua-duanya. Tak ubahnya seperti misalnya kalau orang keturunan Tionghoa di Indonesia, tentunya dia punya nama kecil. Memang zaman sekarang sudah enggak ya. Tapi kalau yang dulu itu dia punya nama kecil, nama Tionghoa. Dan juga memiliki nama Indonesia. Untuk teman-teman saya, teman permainan saya di
di teman bermain ya, di Semarang waktu dulu namanya ada nama-nama Tionghoanya, ada Bing Sun, Bing Hun, terus apa, wah nama-nama itu ya, kayak Gubernur DKI sebelum Pak Anies, itu dia punya nama Tionghoa, ya panggilan gitu ya, namanya Pak Ahok. Tapi dia punya nama, yang kedua, nama Indonesia, yaitu Basuki Cahayapurnama. Punya 2 nama itu. Tak ubahnya seperti Paulus dan Saulus, itu bukan karena perubahan nama, tetapi itu adalah nama sejak lahir. Singkat cerita, dia pada masa kecil itu, dia adalah orang yang pembelajar. Dia belajar di gimnasium di daerah Tarsus. Gimnasium Tarsus itu adalah gimnasium atau sekolah yang paling top. Di seluruh Yunani dia paling top. Tetapi di Roma memang ada yang lebih top. Tetapi di daerah Yunani, lebih tepatnya Asia Kecil, Gimnasium Tarsus itu adalah sekolah yang paling top di daerah Asia Kecil itu. Dia belajar seni, dia belajar budaya, dia belajar teater, dia juga belajar tentang teknik retorika Yunani yang sangat terkenal. Sampai-sampai karena dia sekolah di sekolah Yunani dan besar di Yunani, bahasa Yunani dia itu adalah native speaker. Tetapi dia juga berbahasa Aram atau disebut bahasa Ibrani. Seperti dalam teks yang tadi kita dibacakan, bahwa Paulus saat itu berbicara dalam bahasa Ibrani, sebenarnya adalah Aram. Orang-orang Yunani menyebut bahasa Aram itu bahasa Ibrani, gitu ya, karena salah kaprahnya mereka ya zaman dulu gitu ya, zaman dulu, ketika Kisah Para Rasul ini ditulis, disebut sebagai Ibrani. Dia juga native speaker. Mengapa? Ya itu tadi, dia hidup dalam 2 dunia itu, dunia Yunani dan dunia Yahudi. Di rumah dia berbahasa Aramik bersama dengan orang tuanya. Di pergaulan permainan dia berbahasa Yunani. Di sekolah tentunya dia berbahasa Yunani. Sehingga bahasa Yunaninya native speaker, bahasa Aramiknya juga native speaker. Pada fase yang kedua, di masih muda, yaitu pemuda, dia pergi ke Yerusalem. Orang Jawa ngomong tidak baen-baen, gitu ya. Tidak ecek-ecek, gitu ya. Tidak ecek-ecek, dia studi di sana. Dia studi kepada profesor yang paling hebat. Dia studi di bawah bimbingan orang Farisi yang begitu hebat, begitu baik. Tidak sama seperti Farisi jalanan yang biasanya dikecam oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar sebagai orang Farisi. Dia di bawah bimbingan Gamaliel. Gamaliel ini adalah orang-orang yang menyelamatkan rasul-rasul. Di mana imam besar itu sebenarnya mau membunuh rasul-rasul. Tetapi Gamaliel lah yang menyelamatkan mereka. Orang ini sangat baik. Orang ini dekat dengan Tuhan Yesus, sangat baik. Jadi dia tidak tanggung-tanggung di dalam studi, di dalam belajar, di dalam menjadi murid Tuhan. Yaitu dia belajar kepada orang yang baik ini. Dia belajar kepada Gamaliel. Sehingga dia dididik dalam Farisi yang benar-benar Farisi, bukan Farisi kampungan yang sering dikritik oleh Tuhan Yesus. Dia benar-benar sebagai orang Farisi. Tetapi
setelah dia lulus. Apa yang dia perbuat? Paulus mengakui bahwa setelah dia selesai belajar di bawah pimpinan Gamaliel, dia malah justru salah pergaulan. Dia masuk ke dalam kelompok radikal. Kelompok radikal ini pertama-tama menganggap bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang menyesatkan dalam agama Yahudi. Disinyalir ketika Tuhan Yesus disalib, Paulus juga ada bersama dengan orang-orang Yahudi radikal yang lain itu di sana. Sehingga dia kenal benar sebenarnya. Kenal benar-benar siapa Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dalam arti fisik. Dalam arti, oh ini penyesat. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kepada dia, dia tahu ini adalah Tuhan Yesus. Karena dia tahu. Inilah yang berada di depanku, disalib. Juga dia tidak mengamalkan apa yang telah dia pelajari ini kepada sesuatu yang baik. Dia setelah itu menjadi orang yang terdepan di dalam merajam Stefanus sampai meninggal dunia. Lalu dia setelah membunuh Stefanus, dia tidak puas. Mengejar orang-orang Kristen, mengejar orang-orang yang hidup di dalam jalan Tuhan. Sampai kemanapun akan dikejar. Dan saat itu dia mengejar sampai ke Damsyik. Tetapi puji Tuhan, sebelum sampai di Damsyik dan banyak membunuh orang, Tuhan pegang dia. Tuhan datang menyatakan diri kepada dia. Dan dia langsung tahu itu Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kapan saya menganiaya engkau, Tuhan? Justru ketika engkau mengejar-ngejar muridku itulah, maka engkau menganiaya aku. Maka saat itu Paulus bertobat. Apa yang dilakukan oleh Paulus setelah ia bertobat? Ia mengabarkan Injil, ia banyak menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, dan terutama dia mengamalkan apa yang telah dia peroleh ketika dia belajar. Ketika dia belajar di Gimnasium Tarsus, dia banyak sekali mengenyam pendidikan filsafat. Dia juga banyak mengenyam pendidikan retorika. Apa yang dia peroleh itu dia amalkan untuk kemuliaan Tuhan. Tulisan-tulisan Paulus itu begitu hebat. Dia memakai teori-teori retorika itu yang dia pernah pelajari di Tarsus untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia juga mengamalkan apa yang dia pernah peroleh sebagai orang Farisi di bawah bimbingan Gamaliel. Dia memakai tafsir-tafsir Farisi, dan itu dapat kita baca di surat Roma, surat Galatia, surat Korintus yang ada 2 itu, surat Timotius yang ada 2 juga, surat Tesalonika, surat Filipi, dan yang lain sebagainya. Dia gunakan teori-teori Farisi di dalam menafsirkan kitab suci. Dia gunakan semuanya. Apa yang dapat kita peroleh dari
kisah biografi Paulus ini, lebih tepatnya autobiografi karena dia mengungkapkan sendiri. Yang pertama, yang harus kita teladani dari Paulus adalah dia orang yang selalu haus akan belajar. Sekali lagi, dia selalu haus, lebih tepatnya untuk membaca kitab suci, untuk belajar, untuk menjadi murid. Dan hal ini dapat kita baca ketika masa kecil Paulus di Tarsus dan masa pemuda Paulus di Yerusalem. Dalam belajar di Tarsus, yaitu teori retorika, teori filsafat, dan yang lain sebagainya. Dan juga ketika di Yerusalem, ketika dia belajar tentang ilmu menafsir. Semuanya itu pelajaran-pelajaran yang ada itu berguna bagi kehidupannya kelak di dalam pelayanan. Jadi Paulus adalah orang yang ingin menjadi murid, ingin belajar. Dan kita saat ini, Skriptura dan juga GPEI itu memiliki satu gerakan. Gerakan membaca kitab suci. Gerakan ini adalah gerakan untuk membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, dan masing-masing setiap hari itu 3 pasal. Nggak lebih, nggak kurang. Kecuali di bagian-bagian akhir nanti ya, kan sudah bagian-bagian akhir. Supaya ngepas tanggalnya. Tetapi selama ini kita membaca kitab suci pokoknya dalam satu hari 3 pasal. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangkitkan kita semua untuk belajar kitab suci. Belajar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah suluh penerang bagi jalan kehidupan kita. Di Tiongkok dulu, sebelum saat ini sudah bebas ya, sebelum saat ini masih tirai bambu. Baca firman Tuhan itu sangat sulit. Ketika mereka punya satu kitab suci saja di dalam gereja, supaya semua anggota gereja itu dapat membacanya. Caranya bagaimana? Itu kitab suci disobek-sobek. Nah, tapi yang pasti bukan tulisannya disobek-sobek gitu ya, bukan ya. Tetapi ya jilitannya dilepas, lalu pasal 1 sampai 10 dari Kejadian, di si A. Lalu pasal 11 sampai 20 misalnya, itu di si B, di si C, di si D, sampai Wahyu itu di mana gitu ya. Lalu setelah 1 minggu dituker. Mengapa seperti itu? Karena mereka kehausan. Tapi kita di Indonesia yang masih bebas seperti ini, kadang-kadang sulit untuk menggugah, untuk membaca kitab suci. Biarlah kita saat ini tetap ingin menjadi murid Tuhan dengan membaca kitab suci. Yang kedua, setelah kita membaca kitab suci, mengerti, mengenal, mengetahui, jangan seperti Paulus yang kemudian sombong rohani, saya tahu. Lalu kemudian menganggap yang lain itu, wah rendah semua, kecil, cetek. Saya yang banyak mengetahui. Sehingga ketika orang mengentengkan orang yang lain dalam hal rohani seperti ini adalah awal dari kesombongan rohani. Paulus berawal dari situ.
Sehingga dia masuk dalam golongan radikal. Menganggap bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sesat ini, kecil. Dari sinilah kesombongan rohani itu muncul. Dan di gereja-gereja banyak sekali orang-orang yang sombong rohani. Merasa tahu, merasa bisa. Padahal di hadapan Tuhan, kita ini kecil. Lebih kecil daripada sekuku hitam. Cuman diginiin aja sama Tuhan. Dah habis kita. Janganlah kita sombong rohani. Melainkan justru apa yang kita peroleh di yang pertama tadi, yaitu belajar kitab suci, kita malah justru seperti padi itu semakin tunduk. Semakin merendahkan hati. Semakin berkata kepada Tuhan, saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Seperti Daud seperti itu, saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Dan mengamalkan setiap apa yang kita baca ini dalam kehidupan rohani kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus telah melakukan seperti itu. Dia dulunya memang sombong rohani, tetapi sekarang berubah menjadi orang yang berbuah di mata Tuhan. Jadi membaca kitab suci bukan menjadi sombong rohani, tetapi membaca kitab suci untuk kita dapat semakin tunduk dan semakin kita berkata, Tuhan, aku ini kecil, aku tidak layak, tapi saya mau melayani Tuhan dan menghasilkan buah bagi Engkau. Menjadi murid untuk berbuah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur jika firman-Mu berkata kepada kami, untuk kami senantiasa haus akan firman-Mu ya Tuhan. Tetapi biarlah hal ini tidak menjadikan kami semakin sombong rohani. Menganggap yang lain itu tidak bisa. Melainkan justru kami semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami ini sebenarnya nggak bisa apa-apa di hadapan Tuhan. Kami ini kecil sekali ya Tuhan di hadapan-Mu. Tetapi kami memiliki tekad menjadi murid untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan penetapan dan juga makna perjamuan kudus bagi kita semuanya. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, hendaklah kita ketahui bahwa perjamuan kudus adalah perintah Tuhan sendiri, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makna perjamuan kudus. Saudara-saudara anggota tubuh Kristus, setiap kali kita makan roti dan minum air anggur pada perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai dari kasih setia Kristus kepada kita. Kita mendapatkan kepastian di dalam iman bahwa ia telah menyerahkan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya jiwa kita yang lapar dan dahaga
dikenyangkan dan disegarkan, akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah mendapatkan luka-luka oleh sebab kesalahan kita. Ia telah dihancurkan oleh sebab kejahatan kita. Oleh bilur-bilurnya maka kita sembuh. Ia telah disiksa agar kita terlepas dari penderitaan. Ia telah terkutuk supaya kita terlepas dari laknat Tuhan. Ia telah direndahkan supaya kita ditinggikan. Ia telah ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan dan mendapat hidup yang kekal. Baik Bapak Ibu, meja perjamuan ada di hadapan kita, tetapi kiranya mata hati kita tidak tertuju kepada roti dan anggur yang ada, melainkan fokuskan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus hari ini juga hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah mengaku percaya dan telah mengikuti CD baru yang diperkenankan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Anggur melambangkan darah Kristus yang ditumpahkan untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pada hari ini kami diundang dan diberikan kesempatan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini di sini. Oleh itu kami mohon ya Bapa, ampuni kami, kasihani kami anak-anak-Mu ya Bapa, dan layakkan kami untuk dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus hari ini. Roti dan anggur yang akan kami makan dan minum nanti melambangkan tubuh dan darah-Mu, kiranya menyatu dengan diri kami dan menguatkan kami, memberkati kami, meneguhkan panggilan kami, supaya kami tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya yang telah mati satu kali selama-lamanya, menebus segala dosa dan kejahatan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sambil roti dan anggur dipersiapkan, mari kita menaikkan pujian, bawalah aku Yesus dekat ke salib-Mu, salibnya, salibnya.
Baik Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang roti. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita makan sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkannya untuk menjadi pendamaian sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita makan sekarang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita mengangkat tangan kanan kita ke atas kepala kita masing-masing yang sudah memegang anggur. Cawan minum yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara anggota tubuh Kristus, marilah kita minum sekarang sambil memperingati dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkannya untuk menjadi pendamaian yang sempurna yang menebus segala dosa kita. Mari kita minum sekarang di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Untuk kesempatan hari ini, kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Roti dan juga anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan diri kami masing-masing. Yang Tuhan panggil khususkan hari ini untuk makan minum bersama dengan Engkau. Dan kami percaya tidak ada kekuatan, kuasa apapun juga yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih Tuhan, karena Engkau telah menyatu di dalam diri kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Oleh itu kami berdoa pada saat ini Tuhan, bagi mereka yang mengalami kelemahan iman, Tuhan kuatkan mereka. Yang mengalami kelemahan fisik, tubuh Tuhan, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Dan juga yang punya pergumulan beban berat, kami percaya Tuhan sanggup memberikan kelegaan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu cukup dan mampu untuk menebus, membersihkan, menguduskan setiap kami yang percaya kepadamu. Oleh kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, Tuhan hadir dan menyatakan kuasa kasih-Mu, memberkati setiap kami, umat-Mu yang ada saat ini di sini. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami, yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atas nama Yayasan Moria yang telah tertera di layar. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rasa, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah,
asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Baik Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan bangkit berdiri untuk kita ucapkannya secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu peduli dengan kami. Sehingga Engkau memberikan napas hidup bagi kami. Sehingga kami boleh hidup sampai hari ini di sini. Terima kasih untuk segala pujian sembah kami hari ini yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Yang dikabarkan, diberitakan oleh anakmu, Pastor Agus Santoso. Terima kasih juga ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami boleh mengikuti perjamuan kudus. Yang terus-menerus mengingatkan kami bahwa Kristus Yesus telah mati satu kali untuk selama-lamanya. Darahnya cukup dan mampu untuk menebus, menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap kami yang mengaku percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kiranya pesan firman Tuhan juga yang kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami. Supaya kami boleh menjadi murid yang berbuah dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada. Berkati Pastor Agus Santoso dalam kehidupan pribadi, pekerjaan pelayanan rumah tangganya. Juga Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih. Tuhan berkatilah gerejamu. Biarlah gereja ini terus bertumbuh secara kuantitas dan juga kualitas. Pengenalan yang benar akan Tuhan. Hidup yang benar akan Tuhan. Supaya pada akhirnya kami menghasilkan buah. Dan buah itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga mereka juga percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Satu-satunya dalam kehidupan kami. Orang mau datang kepadamu. Mengaku bahwa Engkau Tuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk seluruh majelis gereja ini. Tuhan satukan hati kami. Para pastor, para guru Injil. Di berbagai wilayah tempat di seluruh Indonesia. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Pakai kami menjadi garam dan terang. Di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami tidak menjadi batu sandungan. Kami tidak menggunakan pelayanan untuk mencari reputasi pribadi. Melainkan kami pergunakan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Untuk menghadirkan shalom Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan kekacauan ini. Kami tampil menjadi lilin-lilin kecil. Untuk menyatakan cinta kasih Tuhan bagi dunia ini. Terima kasih Bapa. Supaya orang melihat hidup kami. Melihat Kristus di dalam hidup kami. Dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini untuk seluruh umat-Mu. Anggota gereja. Yang Tuhan izinkan beribadah di gereja ini. Di berbagai wilayah pelosok tanah air. Tuhan ketuk hati mereka masing-masing pribadi. Supaya benar-benar menjadi murid Kristus yang menghasilkan buah. Di dalam sikap, tutur kata, perbuatan, tindakan mereka. Dimanapun mereka berada. Sehingga di dalam dan melalui hidup mereka. Mereka boleh menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Di dalam lingkungan rumah tangga mereka. Di dalam lingkungan gereja mereka. Dalam lingkungan masyarakat mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya melalui anak-anak-Mu yang dijadikan
biji matamu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa banyak orang datang kepadamu ya Tuhan. Untuk mengaku bahwa Engkaulah kepala gereja kami. Engkaulah batu karang kami yang teguh. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada hari ini ya Tuhan untuk seluruh keluarga rumah tangga Kristen yang ada di gereja ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Tuhan, kiranya Engkau hadir, memberkati, memberikan rasa sukacita damai sejahtera dalam setiap rumah tangga Kristen yang ada di bawah naungan gereja Presbyterian Evangelical ini ya Tuhan. Sehingga melalui semua ini nama Tuhan dimuliakan dan kami semuanya pun dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa untuk seluruh pergumulan umat-Mu. Seluruh pergumulan anggota gereja ini. Tuhan Engkau hadir untuk menolong mereka. Di dalam setiap seruan mereka, doa mereka kepadamu. Untuk kebutuhan mereka. Apapun yang mereka butuhkan, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Engkau sendiri jugalah yang akan memberikan tepat pada waktunya. Dan juga dengan cara Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan mereka yang dalam keadaan lemah fisik, lemah tubuh. Yang ada di rumah mereka atau di hospital hari ini. Tuhan tolong mereka. Jamah dan pulihkan mereka ya Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, kami percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami bergumul sendirian, menderita sendirian. Tapi Engkau bersama kami. Oleh itu kami percaya, kami punya harapan bahwa Tuhan ada bersama kami. Kami tidak takut. Kami tidak khawatir. Kami akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah memiliki pekerjaan, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Agar mereka boleh menjadi saluran berkat bagi sesamanya. Dan bekerja dengan etos kerja yang tinggi. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hati sesama. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan. Menyerahkan juga pertumbuhan gereja ini di berbagai wilayah tempat. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan berkati. Perkembangan Puri Asi. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Agar semua boleh berjalan dengan baik. Semua pelayanan yang ditata kelola di bawah Yayasan Moria juga Tuhan berkati. Agar semuanya boleh berdampingan, berkembang maju bersama untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus untuk Yayasan Moria, Tuhan terus berkati anak-anak-Mu yang sudah Tuhan pilih, tetapkan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam pelayanan secara holistik ini. Baik di kesehatan, pendidikan, gereja, sosial. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati. Biarlah Tuhan sendiri akan menopang menolong anak-anak-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Dan Engkau buat menjadi berhasil apapun yang anak-anak-Mu kerjakan untuk menyenangkan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini juga tak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan berkati, pulihkan bangsa kami. Pemerintah kami dari presiden sampai ke tingkat RT. Di seluruh pelosok tanah air ini, Tuhan berkati mereka. Supaya mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab. Tidak memilih ras, etnis, suku, agama. Melainkan mereka melayani masyarakat Indonesia seutuhnya dengan benar, dengan baik. Untuk menghadirkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Terutama juga di dalam menghadapi wabah pandemi ini, Tuhan tolong. Supaya semua pemerataan kesehatan boleh terjadi dengan baik. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang boleh dipulihkan. Dan juga terutama proses vaksinasi. Biarlah semuanya juga berjalan dengan baik. Dan berakhir dengan baik di dalam cinta kasih Tuhan. Banyak orang boleh merasakan anugerah Tuhan. Di dalam dan melalui wabah ini ya Bapa. Terima kasih Bapak, sudah terima kasih. Kami juga berdoa. Sekali lagi menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Supaya gereja ini terus menghadirkan shalom Tuhan. Dimanapun gereja ini
hadir dan berada. Gereja-gereja lokal yang ada, Tuhan berkati. Semua pelayan-pelayan Tuhan, pakai kami semuanya hanya sebatas alatmu saja di dalam setiap penata layanan yang Tuhan izinkan kami kerjakan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang telah kami pinta dan minta daripadamu hari ini, jangan jadi menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi. Karena Engkau tidak pernah terlambat dan juga tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan mengucapkan petunjuk hidup baru yang diambil dari surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kita bacakan bersama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali melanjutkan tugas pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Untuk menjadi murid dan juga menghasilkan buah, sehingga orang melihat sikap, tindakan, tutur kata kita. Mereka mau mengiring Tuhan kita, Yesus Kristus. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu, saudara sekalian dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidup